Oke, baik. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Pembina Infinite, Bapak Pradana Jalana SPDM Eng, yang kami hormati pula Bapak Muhammad Izzuddin Mahali, SPD TMCS, selaku Pembina Infinite sekaligus pembicara pada malam hari ini, serta semua teman-teman yang insya Allah kedepannya dapat emas timnas semua. Oke, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa bersama-sama dipertemukan dalam acara Zoom meeting pada malam hari ini dengan tema Kickstart Competition 101 tentang seminar kepenulisan proposal, yang mana pada malam hari ini insya Allah nanti kita akan membahas tentang tips and trick bagaimana kita bisa bikin proposal yang bagus, dalam artian nanti kita ajukan lewat PKM, tapi tidak cuma PKM Pimnas ya. Nanti proposal itu bisa kita ajukan lewat lomba-lomba lain, karena pada dasarnya kalau mau bikin riset itu memang yang kita butuhkan pertama adalah tembus dulu di PKM. Karena apabila teman-teman butuh dana riset, tersedianya dana riset itu nanti akan bisa dicapai dari PKM. Seperti itu. Mungkin selamat datang kepada Bapak Muhammad Izzuddin Mahali selaku pembicara pada malam hari ini. Selamat malam Pak Muiz. Selamat malam, Dev. Siap, terima Selamat kasih malam Bapak. semuanya. Mungkin langsung saja tanpa suara saya. berlama-lama membuang waktu lagi, untuk waktu dan kesempatan saya serahkan ke Bapak Muhammad Izzuddin Mahali. Monggo Pak Muiz. Langsung ini ya? Iya betul Bapak. Oke, baik. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mengganggu aktivitas malam teman-teman. Walaupun biasanya aktivitasnya tambah malam tambah rame ya. Sebelum kita mulai, ya sebentar ini sambilan ya sambil ngomong. Ada banyak hal sebenarnya yang pengen saya sampaikan terkait dengan PKM. Ya. Halo. Ya. Yuk, iki moderator ngontrol ya. Sambil ngontrol buat lalu lintas komunikasi. Siap Bapak. Iki ada suara bocor kayaknya. Mbuh muni sapa iki? Ya. Iki sapa iki strip AA iki, AA strip iki sapa? Itu ada suara bocor tadi. Siapa hostnya? Oke. Siapa hostnya siapa? Oh, nggak ada hostnya. Anurden. Oke. Iki lo. Saya jadikan co-host iki. Saya wis nemu. Oke. Ya. Oke. Tadi sampai dengan apa yang perlu kita harapkan dengan PKM. Sebenarnya ini teman-teman di sini sudah kumpul untuk siap buat proposal ya, dan juga siap dalam melaksanakan kegiatan proposal. Ya, sebentar nih. Apa? Nyari apa? Oke. Jadi ya sebentar. Ya, oke. Sama teman-teman masuk. Oke. Selain bikin proposal, tadi kan sudah konsen dibikin proposal ya. Jadi kalau ini tadi kayaknya tadi saya minta sama Rosyad buat
minta izin untuk anak JPTI gabung. Tadi saya nggak tahu nih Aldi sama teman-teman di JPTI udah gabung belum ya? Semoga saja nanti gabung. Nggak apa-apa. Mungkin tidak perlu usah karena kontennya sebenarnya semuanya sama, nggak masalah. Nggak apa-apa. Jadi kontennya semuanya sama. Artinya kayak gini. Event yang ada di Infinite, yang pertama ada PKM, yang kedua ada LIDM dan Gemastik itu terbuka untuk umum semuanya, terbuka. Cuman memang kita di Infinite menjadi tanggung jawab moral bahwa itu adalah kegiatan rutin dan juga itu adalah target. Kemudian untuk teman-teman yang lainnya ini terbuka peluang yang lebar untuk ikut kegiatan tersebut. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Alif bahwa PKM itu starting point bagi teman-teman untuk membuat riset tahunan ya, di awal tahun ngajukan proposal, dapat funding ya, dapat hibah, kemudian dilaksanakanlah proyek tadi. Karena kalau kita lihat di Gemastik itu kalian ada funding atau nggak ada funding ya harus bikin. Nah, sebisa mungkin saat ini kalian sudah diuji. Diujinya seperti ini, rancangan kalian itu bagus nggak sih ya? Istilahnya dari segi proposal sekarang udah diuji nih. Jadi target saya sebenarnya bagi teman-teman yang nanti mengusulkan dari teman-teman Infinite yang mengusulkan proposal di PKM didanai ataupun tidak didanai, tetap jalan. Risetnya tetap jalan. Saya minta tetap jalan. Nah, karena apa? Karena sinkron dengan PKM, kemudian LIDM, Gemastik. Sebenarnya bulan Maret, biasanya bulan Maret ya. Saya tidak tahu, mohon diingatkan, Rasyad ya. Ada Imagine Cup Microsoft kalau nggak salah itu bulan Maret. Juli itu udah terlambat, itu yang nasional, itu yang internasional yang kemarin ya. Yang kemarin internasionalnya udah rilis kalau nggak salah bulan Maret. Saya lupa jadwalnya dulu, saya sempat ngerilis jadwal juga. Jadi itu juga nanti bisa disasar. Artinya berangkatnya dari riset. Nah, sekarang saatnya kita discuss mengenai topik dan rule-nya dulu ya. Mungkin untuk topik nanti sambil jalan it's okay. Ada bocoran bahwa ada pengunduran pembatasan pengunduran unggah internal. Kalau nggak salah tadi kita discuss di grup PKM Center. Kita sampai dengan tanggal 14 ya kalau nggak salah ya. Ini kayaknya ada Amin ya. Kalau nggak salah tanggal 14. Jadi kalian masih punya waktu dalam 1 minggu untuk menyusun dan discuss bersama dosen pembimbing untuk membuat proposal berkualitas. Sekali lagi berkualitas. Ya, targetnya adalah proposal yang berkualitas. Beda ya, proposal jadi dengan berkualitas itu lain. Ya. Nah, proposal yang berkualitas itu adalah proposal yang memenuhi kriteria. Ya, ada dua nanti ya. Kriteria administrasi dan yang kedua substansi. Sekali lagi ya. PKM itu kalau kalian administrasinya salah ya, administrasi salah, sekecil apapun akan dicoret. Kecil aja dicoret apalagi gede. Nah, teman-teman yang lolos didanai itu rata-rata administrasinya udah oke. Administrasinya udah benar, sudah sesuai. Kemudian substansinya dapat, gitu kan ya. Apalagi yang sampai lolos PIMNAS. Lolos PIMNAS itu udah quality-nya udah quality bisa dibilang the best. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kita waktu tahun kemarin yang teman di PIMNAS, Mas Ari ya all out ya. Ya sudah biasa bikin project itu hal yang mudah lah bagi kalian yang sudah sering. Nah, sekarang yang perlu ditekankan nanti adalah bagaimana cara kalian menyampaikan juga, tidak hanya sekedar membuat. Nah, termasuk di event-event yang lainnya. Di Gemastik juga presentasi. Kalian harus bisa presentasi. Oke, gitu ya. Itu intronya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat proposal yang bagus secara administrasi dan berkualitas. Gitu kan ya? Oke. Kita mulai. Rule-nya. Ini know the rules. Sebenarnya ada materi. Cuman materinya ini umum, tidak mengarah kepada substansi pembahasan proposal. Saya rasa kalau teman-teman di sini kan sudah tahu ya mau PKM yang mau disasar ya. Kalau teman-teman Infinite saya minta teman PKM KC semuanya. Tapi kalau seandainya ada yang mengambil selain PKM KC, boleh, enggak apa-apa, asalkan masih berkaitan dengan teknologi. Nah, teman-teman yang ada di JPTI, kemudahan kalian dalam membuat PKM itu adalah di PKM KC atau PKM PI kalau sekarang ya. Sekarang dulu PKMT namanya, penerapan teknologi, tetapi sekarang namanya PKM penerapan iptek.
ini tak sampaikan. Semoga saja kalian sudah mengetahui dan membaca minimal panduannya sudah dilihat, minimal sudah dilihat. Ini tak share dahulu sebentar terkait dengan ini. Mungkin ini nanti bakal sampai malam, enggak apa-apa ya. Bisa di disable. Mas Ngadmin. Oke. Sampun, Bapak. Oke. Ya. Oke. Save dulu. Saya pindah sih layarku. Oke ya. Jadi dari tadi sorry ini tadi tekan demo. Tadi ada perubahan. Langsung saya tak sampaikan di perubahannya saja. Sebentar ini saya punya dua slide yang marah ini. Digeser enggak ya. Nah ini ya. Kalau sebelumnya seperti ini PKM, struktur PKM seperti ini sebelumnya. Ya. Kalian dapat dua screen saya ya. Aku kok malah pede nonton. Kayaknya tadi kalian muncul di screen yang kedua. Ini ya. Betul ya? Oke, Pak, betul, Pak. Oke. Kalian kalau tahun-tahun sebelumnya pasti proposalnya nih mindsetnya ini sebenarnya sekali lagi sama ya, konten dari segi konten itu adalah sama, yang berubah hanya namanya saja sama role-nya sedikit berubah, nggak mungkin sekitar 10%-an yang berubah. PKMKC masih tetap, yang berbeda T penerapan teknologi sekarang jadi penerapan ITEK. Sekali lagi ini akan menjadi senjata reviewer untuk menyalahkan proposal kalian. Ya, ini akan jadi senjata reviewer untuk menyalahkan proposal. Apabila kalian masih memunculkan PKM penerapan teknologi, PKM pengabdian kepada masyarakat itu, tapi singkatannya adalah PKM-M, kemudian PKM penelitian, nanti nyebutkannya PKM penelitian bukan PKM riset, ya sudah, itu tinggal dicoret saja. Kemudian masuk ke tempat sampah. Jadi sudah tidak diseleksi lagi. Oke. Berikutnya nyasarnya tetap PKMKC, PKMPI, ya, penerapan ITEK. Kemudian kalau teman-teman yang lainnya mungkin bisa juga nyasar di sana. Tapi fokus kita malam ini adalah PKMKC dan PKMPI, ya, KC dan PI. Baik. Ini yang baru ya, pengabdian kepada masyarakat ya, PKMPM, ya. Kemudian ada penerapan ITEK dan KC. Nah, saya fokus kedua ini dulu. Kalau ada teman-teman yang pengen membuat GFK di teman-teman Invit ataupun di teman-teman di JPTI, boleh, enggak masalah PKM GFK, karena ini yang sering anak-anak animasi atau anak broadcasting bikin film. Nah, ini bisa nyasar di PKM GFK. Tahun ini ada perbedaan. PKM GFK basisnya sama seperti PKM 5 bidang. Jadi harus bikin proposal dulu, didanai baru bikin videonya, baru bikin movie-nya, baru bikin animasinya, gitu kan ya. Jadi saat ini proposal yang diusulkan adalah proposalnya. Oke. Sekarang yang sisanya enggak masalah, tujuan enggak masalah ya. Jadi ketika bikin proposal sekali lagi, ada 2 buku panduan yang harus dibaca. Yang pertama panduan umum, buku nomor 1, sebenarnya satu file. Yang saya kirimkan di grup itu sudah ada bookmark-nya, nanti bisa dilihat. Bookmark-nya seperti ini. Ya, kalau ada bookmark-nya nanti request saja, kalau belum ada bookmark-nya sudah ada seperti ini. Jadi buku panduan umum, buku umum, dan sisanya buku masing-masing skim. Ya, ada buku umum dan buku masing-masing skim. Nah, buku umum isinya apa? Buku umum isinya rule terkait dengan usulan proposal PKM sampai dengan PIMNAS. Ya, sampai dengan PIMNAS, ya PKP 2, apa saja yang dinilai, apa saja yang jadi target dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita bikin proposal, bukunya adalah ini, buku nomor bukunya ya, buku 2 sampai buku 9. Contoh di PKMKC nanti ya. Oke.
Ini kalau kita bikin proposal, sekali lagi itu kitab sucinya atau baca panduan. Panduannya di situ. Harus dibaca, ya harus dibaca. Kenapa? Karena kalau nggak dibaca, nanti ketika kalian membuat proposal itu salah sedikit sudah salah, gitu kan ya. Jadi pastikan. Nanti akan dibantu checklist. Jadi teman-teman PKM Center akan membuatkan checklist urutan apa yang harus dicek. Oh, halamannya sudah betul. Kemudian termasuk template ya, teman-teman di PKM Center juga sudah menyiapkan template. Kalian nanti tinggal masukkan saja bagi teman-teman yang masih kesulitan dalam menyusun halaman atas dengan halaman bawah ya. Contoh saja kan ada di dalam dokumen itu ada perbedaan halaman ya. Itu enggak masalah. Nah, sekali lagi ada catatan bahwa di dalam proposal PKM tidak ada halaman cover. Di dalam proposal PKM tidak ada halaman cover dan tidak ada halaman pengesahan. Alasannya apa? Alasannya semua sudah tersistem. Tersistemnya apa? Di dalam halaman cover itu kan memuat terkait asal mahasiswa, nama ketua, nama anggota, tahun anggaran, judul. Itu sudah masuk ke sistem. Loh Pak, lembar pengesahannya gimana? Lembar pengesahannya juga sama. Lembar pengesahan yang ada di PKM itu adalah systemized. Jadi kalian pengusul itu secara langsung kan ketua pengusul menginput data. Sedangkan dosennya gimana Pak? Dosennya harus approve ke sistem. Harus approve. Dosennya juga harus approve. Kemudian pimpinan kemahasiswaan juga harus approve ke sistem. Jadi ada urutannya, seperti itu ya, systemized. Kemudian levelnya bagaimana levelnya? PKM itu seleksi, sekali lagi ya. Di tingkat universitas, PKM itu seleksi. Jadi ada scoringnya nanti, di scoring oleh tim internal. Di scoring, jadwalnya nanti tak coba tak tayangkan ya jadwalnya. Ini tinggal rilis pengumumannya. Gambarannya nanti pembuatan proposal sampai dengan tanggal 14 ya, unggah sampai dengan tanggal 14 Februari. Kemudian ada seleksi di tingkat universitas tanggal 15 sampai tanggal 17. Ini seleksi. Jadi nanti dipilih per grupnya PKM 5 bidang ada berapa, PKM GFK, GTAI ada berapa. Nah, setelah masuk grup jumlahan, nanti proposal yang lolos akan direview, ya akan direvisi, diunggah, direvisi dua kali ya, ngeceknya sampai 2 kali. Nah, sebisa mungkin pada penulisan proposal nanti kalian secara aktif bertemu dengan bertemu silahkan nanti daring atau luring dengan dosen pembimbingnya, ya dosen pembimbing masing-masing untuk membahas bahas proposalnya. Oke. Berikutnya terkait dengan ini tadi sudah buku pedoman. Oke. Nah, ini kriteria di dalam penyusunan proposal ada jumlahan anggota. 3 sampai dengan 5 bebas, tidak ada masalah. Sekarang kecuali yang GT dan AI 3 orang, sisanya 3 sampai 5. Nah, kalau GTAI modelnya insentif. Jadi kalian bikin proposal, kalau dapat insentif ya dikasih, kalau enggak ya sudah. Tetapi kalau PKM 5 bidang, ya PKM 5 bidang mulai dari RK, PMPI, KC, GFK ini harus dilaksanakan. Jadi ada pelaksanaannya sehingga ada monitoring dan evaluasi. Jadi teman-teman yang masuk PIMNAS itu scoringnya itu didapatkan dari nilai proposal 30%, nilai laporan kemajuan dan presentasi. Ya, 30%, 20% laporan kemajuan dan presentasinya 50%. Oke. Jumlah nominal yang diajukan di dalam anggaran 5 sampai dengan 10 juta. 5 sampai dengan 10 juta. Maksimalkan dengan reasonable. Sekali lagi hindari kuota internet. Kenapa? Kalian sudah dapat. Ya. Jadi teman-teman elektronik bisa diinisiasi dengan penambahan komponen cadangan. Jadi kalau kebutuhannya itu 10, ya tambahkan aja 5. Ya, jadi 15. Kenapa Pak alasannya? Alasannya loh, komponen itu kan setiap uji coba bisa jadi mati. Ya, microcontroller Arduino butuhnya 1. Bisa ngusulkan 3 atau 4. Kenapa? Timnya 3.
timnya 3 berarti kalau semuanya nyoba, 2 orang nyoba masih punya sisa 2, istilahnya cadangan, gitu ya. Nanti bisa alternatifnya seperti itu. Itu yang memaksimalkan anggaran. Jadi kalau lebih dari ini dicoret, ya lebih dari ini. Kemudian durasi dalam pelaksanaan itu 4 sampai dengan 5 bulan. Ya nanti kita cek. Saya masih ragu. Saya belum menemukan di nanti saya cek lagi ya. Kita lihat lagi. Ada batasannya. Terkait dengan apa jadwal? Harus menentukan jadwal. Oke. Berikutnya ini saya skip. Nanti kita bahas proposal. Nah, setiap skim ini mempunyai kriteria. Ya, setiap skim punya kriteria. Contoh. Ini adalah form penilaian PKM-KC. Jadi proposalmu akan dinilai dengan form ini. Targetnya apa? Targetnya dapat skor 7. Targetnya sangat baik. Nah, kriteria sekarang bagaimana mengidentifikasi kriteria sangat baik? Ada yang tahu? Ya, kriteria sangat baik. Ketika proposal yang ditulis itu secara kalimat itu benar, sesuai dengan apa yang ingin kamu utarakan. Ini yang masih sering ketika kalian nulis kalimat itu coba sekali dibaca atau temannya yang nggak nulis suruh baca. Ya wes sangat durung proposalku istilahnya kayak gitu. Nah, kalau pembimbing biasanya sudah sering ya. Ini maksudmu apa? Pengenmu apa gitu, pengen saya seperti ini, tapi di kalimat ini tidak seperti apa yang kamu pinginkan. Ini nggak sesuai gitu istilahnya. Makanya perlu pendampingan dosen pendamping ini untuk membaca proposal. Saya bareng beberapa bimbingan saya itu membahas sampai dengan kalimat ya, sekali lagi ya, sampai ke kalimat per kalimat. Sudah habis. Kalimat per kalimat. Jadi bahas per kalimat itu ya substansi. Jadi paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa, runtut enggak. Kemudian apa yang mau ditonjolkan dari paragraf tadi. Jadi keperluannya sampai di sana. Oke. Nah, nanti yang perlu ditonjolkan di awal apa? 25%, 20%, apa namanya? Bentar. Sekali lagi ya, cuma sekali ya. Oke, habis itu Bu. Oke. Nah, ini harus ditekankan di sini, Contoh nih. Masih nggak bisa. Oke. Ini contoh ya nih, ini contoh. Masih nggak bisa, Pak. Bentar. Susah itu. Oke nih. Contohnya nih, potensi program kontribusi produk luaran terhadap perkembangan iptek. Gitu. Contohnya, nah gimana cara identifikasinya? Sebenarnya kalau dosen yang baca udah kelihatan. Ini adalah contoh nih, kalau topik kalian itu udah nggak up to date, ini skornya pasti jelek. Poin nomor 3 ini, yang 25 itu udah jelek. Skornya kalau contoh ini kayak gini, bikin proposal PKM KC kumbung jamur. Kumbung jamur itu dari sebelum saya kuliah itu sudah ada yang bikin, anak-anak elektronik udah ada bikin. Ya. Sekarang diangkat lagi. Apa yang mau ditonjolkan yang baru apa? Itu contoh aja. Kendali kumbung jamur dan seterusnya itu sudah banyak sekali ya, Nah, perlu mencari inovasi untuk menggali ide. Nah, pastikan bahwa scoring yang didapat produk luaran iptek ini minimal 6. Bagaimana caranya? Trending ya, tren yang ada di lapangan. Trennya seperti apa trennya? Teknologi yang baru apa? Nah, semakin baru teknologi yang kalian bawa dan diimplementasikan di dalam PKM, scoring di sini akan semakin tinggi. Ya, semakin baru ya, skornya akan semakin tinggi. Kenapa? Kalian jadi leading of teknologi. Ya. Nah, cirinya apa cirinya ya? Berarti kan kalimat yang disusun. Contoh nih bikin gambaran sistem ya, bikin gambaran ini harus digambar. Jadi tidak hanya seperti ini. Nanti sistem yang akan dibuat nanti harus optimal gitu. Nah, dari optimal itu dapat dari mana?
gambarnya ada, desain gambarnya ada. Kalau di anak-anak elektronik, skemanya ada, skematiknya ada, rangkaiannya ada, gambarannya apa, pakainya apa saja, sensornya serinya apa, itu sudah dimasukkan di dalam proposal. Kayak gitu kan ya. Kemudian orisinil. Nah, orisinil itu udah kalau seandainya topiknya berulang itu sudah jelek ini nanti topiknya. Oke, gitu kan ya. Oke, manfaat ke depan kemutaran itu yang diadopsi ya, diimplementasi teknologi apa saja yang diadopsi. Tetapi sekali lagi sebisa mungkin disesuaikan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Ya. Contoh kayak gini. Ada teman-teman di elektronika ini membuat sebuah monitoring untuk pertanian, ya gambarannya monitoring pertanian, kelembapan tanah, suhu tanah dan seterusnya gitu kan. Kemudian membuat desain ini sensornya sebiji. Ya, sensor sebiji. Kalau di prototyping di skala lab, oke. Skala lab ya, sekali lagi skala lab ya. Skala lab itu seperti apa? Tanah satu kotak pakai tupperware ukuran 30 cm kali 30 cm kasih air, dikasih tanah, sensornya diceblok di situ. Ya. Oke, paham ya? Nah, sedangkan kasus utamanya gimana? Dia cerita story-nya itu pertanian yang luas. Ini kalau di desa-desa yang punya mbah-mbah mungkin masih punya sawah, kira-kira luasannya berapa meter kali berapa meter. Nggak hitung-hitungan, luasannya hektar. Ya, luasannya hektar. Nah, maksud sensornya cuma satu. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Semakin mendekatkan kalian kepada permasalahan yang inti. Permasalahannya apa sih? Yang di lapangan di sana permasalahannya apa? Kemudian dipecahkan solusinya. Oh, solusinya ABCD. Nah, itu. Solusinya ada banyak. Contoh aja. Oh, ini diukur di sini semuanya dalam satu wilayah ambil berapa contoh aja. Yang monggo silahkan gitu kan. Oke. Nah, ini yang nanti perlu ditekankan sekali lagi, perlu ditekankan. Permasalahan yang diangkat itu memang benar-benar kena. Kemudian solusinya kalian mempunyai solusi teknologi yang benar-benar menyelesaikan permasalahan yang real ya. Sekali lagi yang real, nggak dibuat-buat. Ini contoh aja kayak gini. Ada juga yang pernah bikin sensor parkir ya, sensor parkir pakai infrared gitu kan, infrared. Kalau disimulasi infrared jaraknya 5 meter. 5 cm. Lah parkiran ini jaraknya 5 meter. Infrarednya cukup nggak? Gitu contoh aja ya. Jadi harus mencari sebuah solusi. Oh, ini nggak cocok. Ini cocoknya untuk simulasi yang kecil, tapi nek wis gede wis ora cocok. Ya, udah gede udah nggak cocok. Gitu kan ya. Nanti kita akan discuss mengenai judul. Contoh, judul yang lolos ini yang juara PIMNAS. Judul yang juara PIMNAS. Kalian nggak akan bayangkan. Nih contoh nih. Judul nomor 1 dari teman-teman di UGM. Sinoperdial. Ini jangan dipakai juga ya. Sinoperdial itu deteksi dini neuropati perifer. Jadi nggak tahu juga ini kayaknya itu juga. Itu namanya akronim. Kalian membuat sebuah singkatan dari kasus yang kalian bikin. Dan singkatannya itu nggak bermakna sama sekali. Ya mung jeneng-jenengan gitu. Nama-namaan saja ya. Nama trennya aja. Ya mohon dihindari. Kenapa? Karena sekarang ada batasannya. Judulnya berapa? 20 kata ya, 20 kata. Jadi judul itu 20 kata, harus maksimal 20 kata itu. Oke. Alat deteksi dini risiko neuropati perifer pada penyandang diabetes mellitus. Iya, Jal. Kalian ngerti nggak? Neuropati perifer ya apa? Ya, paham ya? Maksud saya paham kan? Ya, maksud saya paham kan? Semakin spesifik judul yang kalian angkat, akan semakin powerful. Ya, semakin spesifik. Kasusnya apa ya? Harus memecahkan kasus yang nyata. Jadi nggak umum banget nih. Ya, umum banget. Oke. Kalaupun ini Pak itu ada IPB, teman-teman di IPB kok juara. Nah, ini juara ini bisa jadi presentasinya bagus. Ya, karena juara PIMNAS nggak cuma judul. Ya, sekali lagi ya, presentasinya bisa bagus. Karena poin presentasi 60%. Poin presentasi 60%. Nah, sistem peringatan dini tsunami secara ITM berbasis pengukuran ketinggian airlaut menggunakan pelampung gantung. Nah, ini juga standar saja, tapi bisa jadi presentasinya bagus, solusinya bagus. Kita nggak bisa lihat hanya segala Pak, ini judul kayak gitu. Nah, nonsen. Bahkan ada judul yang bagus nggak juara banyak. Kenapa nggak bisa presentasi? Jadi
PKM sampai dengan PIMNAS, presentasinya itu yang diasah juga. Jadi nggak hanya sekedar judulnya saja. Oke. Nah, ini nanti bisa jadi referensi. Di sistem juga sudah dimasukkan, di Mas Arief sudah memasukkan di sistem. Kalau kalian login ke sistem srkit.kemasan.nd.ac.id, nanti ada referensi judul juara PIMNAS ya, Mas Amin. Nah, ada judul juara PIMNAS. Oke. Iya, Pak. Langsung di proposal ya, kita bahas proposalnya ya. Nih, sekali lagi, saya ingatkan, biodata. Walaupun sekali lagi saat ini pada masa ini tanda tangan digital itu ngetren, tetapi di PKM tanda tangannya basah. Ditulis jelas di bagian bawah. Ini enggak, saya lupa halaman berapa. Biodata dosen pendamping setelah diisi dan diberi tanda tangan basah, 1 halaman penuh tanda tangan di scan atau dipindai. Kalau kalian menggunakan tanda tangan digital nggak ada scan-nya. Oke? Kelihatan, iya kelihatan. Tanda tangannya kayak crop-cropan itu. Trennya sekarang kan tanda tangan digital crop-cropan. Jadi saya masukkan tanda tangan digital. Sebisa mungkin ini harus dihindari. Ya harus dihindari. Mohon nanti teman-teman kalau seandainya ada di luar kota gimana Pak? Teman-teman yang ada di lokal di sini membantu. Jadi manajemen untuk yang JPTI Mas Aldi nanti yang koordinasi nggih. Dan Mas Roset kalau seandainya ada kesulitan nanti teman-teman yang ada di sini bisa dikirimkan ke masing-masing yang di JPTI dengan Infinite untuk dimintakan tanda tangan dosen pendampingnya yang ada di kampus. Kemudian di-scan-kan, kemudian dikembalikan. Ya, dikirimkan filenya. Cukup dikirimkan filenya. Oke, gitu ya. Jadi ini harus tanda tangan basah, harus tanda tangan basah. Nah, tanda tangan basah itu tadi tanda tangan langsung, kemudian di-scan utuh. Nah, formatnya harus sama persis. Formatnya harus sama persis, jangan sampai enggak. Karena ini juga salah satu senjata reviewer untuk nyoret. Paling gampang Mbak Mas semuanya ya. Jadi kalau pas pas seleksi proposal kalau ada yang salah, tinggal coret, udah nggak usah baca semuanya. Paling penak. Ya. Jadi urutannya itu yang pertama itu reviewer itu akan melihat administrasi, kalau udah oke baru lihat substansinya. Baru diskor. Jadi kalau misalnya yang salah ya udah dicoret, gitu kan ya. Oke, nih mahasiswa sebagai pemeran utama. Oke, silakan berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing untuk membicarakan judulnya, judul, solusi dan cara sebagainya. Discuss. Dosen-dosen terbuka kok. Ya. Oke, follow the rules. Nah sekarang kita belajar rules-nya sekarang. Ini rules umum, sekali lagi masih banyak yang belum saya masukkan di sini, tapi ini minimal mengantarkan supaya kalian membaca runtutannya semuanya. Yang pertama, judul tidak ada akronim, tidak ada singkatan-singkatan yang tidak bermakna. Sekali lagi ya, kalau singkatannya bermakna, contoh artificial intelligence pakai AI no problem, itu sudah famous, nggak masalah. Tetapi kalau bikin singkatan AISANG, nggak tahu AISANG ya opo gitu. Metode boleh masuk ya, metode penelitian yang ada di jurnal-jurnal itu boleh kalian masukkan. Ini contoh nih, ada kalau ada data mining, nanti ada unsupervised learning ya boleh dimasukkan. Ya, boleh dimasukkan di dalam judul, no problem. Biodata tanda tangan asli, scan sesuai dengan format, harus sama persis biodata ya. Semuanya ya. Nah, ini yang susah nantinya. Daftar pustaka Harvard dan harus disitasi. Nah, ini sebisa mungkin teman-teman pakai software citasi. Gampang kok software citasi itu konsepnya kayak gini. Software citasi itu ada sebuah software yang digunakan untuk manajemen reference atau manajemen sumber daya pendukung tulisan. Ada softwarenya. Dari sumber manajemen ini tadi, kamu memasukkan apa yang mau disitasi. Ini contoh saya masukkan buku. Bukunya saya masukkan. Jurnalnya tak masukkan. Situs tak masukkan. Kemudian proceeding tak masukkan. Begitu semuanya sudah masuk di software, ada add-on yang terhubung ke Microsoft Word. Nah, di Microsoft Word, ketika kalian menuliskan kalimat berdasarkan rujukan dari jurnal, nanti ditulis di sana, dimasukkan. Mendelnya diklik, insert reference, siapa namanya, masukkan di situ. Nanti secara otomatis daftar isinya akan keluar. Keperluannya apa, Pak? Keperluannya adalah
daftar isi yang tidak disitasi yang nggak mungkin masuk di dalam daftar pustaka. Daftar pustaka ya, sorry. Jadi referensi yang tidak digunakan yang nggak mungkin ada di daftar pustaka. Nah, rata-rata daftar pustaka ini berderet, tapi nggak ngerti ini digunakan di mana. Gitu ya. Jadi daftar pustakanya 10 gitu, 10. Tapi begitu dicari daftar pustaka ini maksudnya di kalimat yang mana toh? Nggak ada. Ya. Formatnya kalau Harvard itu adalah nama, tahun. Ya, nama, tahun. Jadi kalau contoh aja saya mau masukkan berdasarkan penelitian A dalam kurung A, 2020 gitu kan. Nanti ketika kalian pakai manajemen reference di daftar pustaka langsung muncul si A tadi lengkap. Ya, ada stylenya. Nah, oke. Nanti belajar yang lainnya gitu kan. Nanti akan memudahkan sebenarnya. Tapi kalau seandainya nggak bisa ya jadi menyulitkan gitu kan. Jadi menyulitkan. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan nanti. Kemudian jenis font jelas pelan-pelan halaman, nanti ada yang bawah, ada yang atas. Jadi ada Romawi, ada yang pakai Romawi, ada angka. Jadi halaman proposal PKM sekali lagi dimulai dari daftar isi. Dari daftar isi ya, dari daftar isi. Tidak ada halaman pengesahan, tidak ada cover. Langsung daftar isi. Ya, langsung daftar isi. Terus halaman antara daftar isi sampai dengan halaman utama itu pakai Romawi. Romawi kecil. Di atas atau di bawah ya, Min ya? Di atas atau di bawah, Min? Ora kerungu, Min. Jadi semua halaman ada di kanan. Semua halaman ada di kanan, yang satu di kanan atas, yang satu di kanan bawah. Nah, kemudian sebenarnya teman PKM Center sudah membuatkan template-nya, Oke. Kemudian lampiran wajib itu ada pembagian anggota, kemudian jadwal justifikasi anggaran, dananya yang dipakai untuk apa, jumlahnya berapa. Kemudian ada surat pernyataan ketua, terus mitra kalau seandainya ada mitranya. Oke. Substansi, kesesuaian PKS skim, saya rasa kalau ini tidak terlalu bermasalah. Kualitas kalimat tadi ya. Kualitas kalimat rata-rata ini yang nanti akan dibaca juga. Ya akan dibaca, kadang ini akan dibaca kalian benar enggak dalam menuangkan, karena ada di beberapa kasus, contoh aja di PKM PM, pengabdian pada masyarakat, dan PKM penerapan IPTEK. Itu permasalahannya ada di mitra. Ya. Jadi style proposalnya itu harus tertuang di dalam kalimat itu seperti ini. Tertuangnya seperti ini. Contoh nih, berdasarkan permasalahan yang dialami mitra, permasalahan 1, 2, 3, 4, 5, secara urgensi tim penyusul proposal ini memilih atau memberikan solusi untuk permasalahan yang penting, nomor sekian apa problemnya. Itu dasarnya adalah kalian sudah diskusi dengan mitra punya masalah, cerita ke kalian, kemudian kalian sebagai problem solver. Itu harus ada di dalam kalimat. Kalau kalimatnya oleh karena itulah penulis ingin mengusulkan ide, nah itu salah. Kenapa? Karena runtutannya nggak kayak gitu. Gitu kan ya, itu contohnya. Kualitas kalimat, kelengkapan keilmuan, kesesuaian dengan form penilaian proposal. Nah, kesesuaian, ini yang menjadikan tinggi skornya. Oke. Permasalahan KC itu nilai futuristik dari karya besar yang diusulkan belum nampak, nggak kelihatan apa yang baru itu apa nggak kelihatan. Ya, rata-rata kalau kalian hanya membuat basisnya itu praktikum, teknologi praktikum itu sepodo wae. Ya, sebisa mungkin teknologinya sama, tetapi implementasinya berbeda walaupun sama-sama ya, sama-sama. Nah, itu yang nanti memang cari kebaruan atau novelty. Ya, kebaruan. Ya, teknologinya semuanya sama, tetapi pada implementasinya itu menyelesaikan problem yang berbeda. Nah, gitu kan ya. Oke, topiknya berulang. Nah, ini kasusnya topiknya berulang. Topik sudah sangat umum, khususnya untuk PT besar yang didomisili Jawa. Udah kelihatan lah sebenarnya itu. Sebenarnya ada di judul juga di sistem PKM juga sudah ada referensi judul. Ya, referensi judul maksudnya judul yang tahun lalu udah ada atau belum sih, gitu kan ya. Kalau sudah ada, kalian mengambil apa? Meningkatkan kualitasnya, gitu. Paling nggak seperti itu. Udah habis belum? Kita bahas panduannya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nyala nggak apa-apa. Kalau mungkin ada pertanyaan, nyala nggak apa-apa.
Sebelum kita masuk ke teknis, kita akan bahas di KC dari buku panduan. Ada atau enggak? Tidak ada ya? Lanjutkan ya. Oke. Ini PKMKC. Ini buku panduan PKMKC halaman 185 di sini. Kalau di address-nya di sini, halamannya I. Oke. Dari sini kalian sudah bisa menerka lampirannya apa saja. Lampirannya nanti ada format jadwal kegiatan, biodata ketua anggota, biodata dosen pendamping, format justifikasi anggaran, susunan organisasi kegiatan, pembagian tugas, surat pernyataan ketua. Oke, sampai di sini saja. Sisanya ini administrasi. 1 sampai 6 ini adalah lampiran wajib. 1 sampai 6 lampiran wajib ya, lampiran wajib. Oke. Kita lihat di sini. Kata kuncinya produk. Nah, ini produk. Produk PKMKC harus sudah berada pada skala siap pakai dan fungsional. Siap pakai sudah jadi gitu kan ya. Atau minimal skala prototipe. Kalau barangnya gede bisa dikecilkan. Ini kasusnya kalau teman-teman di sipil barangnya gede. Kalau di teman-teman kalian, kalau kalian di informatika, prototipenya ya sistem jadi. Kalau di elektronik jadi. Walaupun mungkin belum final, belum ada boxnya, masih naked ya, masih naked, nggak masalah. Tapi konsepnya working itu no problem. Siap diuji coba. Mungkin belum ada pengujian efektivitas, tidak masalah. Jangan sampai kalian menuliskan uji efektivitas. Ya, kalau kalian mengacu pada skripsi pasti bikin alat diuji efektivitasnya. Tapi enggak di PKM. Di PKM cukup sampai bikin alat uji coba fungsi, uji fungsi selesai. Oh, uji fungsi itu ini sudah benar, ini sudah jalan, itu sudah cukup. Itu ya. Jadi proposal metodenya bukan metode penelitian. Bagi teman-teman yang memasukkan metode penelitian R&D, Research and Development, SDLC, hilangkan. Kenapa? Itunya jadi riset, jadi PKMR. Karena itu adalah salah satu metode research. Ya, metodenya apa? Metode pelaksanaan ya, analisis kebutuhan, rancangan. Bukan implementasi ya, sekali lagi, development. Begitu development selesai, sudah. Ya, uji fungsi selesai. Uji beta, uji alfa, uji beta udah cukup sebenarnya. Saya uji alfa cukup uji alfa aja lah, Uji beta itu kadang hampir nyerempet ke ini. Tetapi pengujian fungsi saja cukup. Oke. Nah, dalam program ini tidak diperbolehkan lagi ada tahapan penelitian. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, nggak ada penelitian. Ya, nggak ada penelitian. Penelitian itu kayak gini. Penelitian itu uji coba gitu, uji coba. Jadi contoh aja kalian pakai komunikasi jarak jauh. Oh, sekarang ini kuat nggak ya? Oh, nggak kuat, nanti diganti. Enggak, itu salah. Itu salah. Jadi kalian bikin fungsi, jadinya apa, rancangannya apa, gitu kan ya. Itu dari awal sudah harus matang. Oke. Makanya di proposal bagi teman-teman PKMKC yang membuat proposal harus ada gambar bagan. Ya, kalau tidak ada gambar bagan itu terkadang jadinya cenderungnya normatif. Saya akan membuat sistem yang bagus, ya, namanya sistem identifikasi penyakit semut. Sistem identifikasi penyakit semut akan menjadi sebuah sistem yang bagus menggunakan teknologi high teknologi gitu. High teknologi ini opo, sistemnya apa, itu ya munculkan bagannya. Sistem ini tersusun atas apa? Mana datanya, mana inputnya, mana outputnya, dan seterusnya gitu kan ya. Jadi harus ada bagannya. Ya, itu yang akan menjadi kekuatan. Jadi teman-teman yang ada di elektronika juga, kalau mau memunculkan itu ya wiring diagramnya, konsepnya bagan umum dan bahkan sampai ke bagan komponennya boleh dimasukkan. Kalau perlu sampai dengan sensor yang digunakan masukkan. Ya. Kalau teman-teman di informatika di Infinite kalau pakai cloud nggak cuma ngomong cloud, ya nggak cuma ngomong cloud. Cloudnya pakainya apa, fiturnya apa namanya? API-nya pakai enggak, kemudian autentikasi pakai apa, dimunculkan secara detail. Gitu kan ya. Semakin detail semakin bagus. Kemudian PKMKC menekankan keaslian ide, ya, ide yang asli atau minimal modifikasi. Jadi yang asli, ya, nyasarnya asli ya, kayak genus yang dipakai di UGM itu nih, dibuat di sana. Jadi modelnya seperti itu.
Sebagai gambaran, pada gambar saya adalah contoh Pratima yang ditemukan di Pulau Bali sebagai salah satu sumber inspirasi PKMKC. Pratima merupakan karya nyata umat Hindu menjadi salah satu bagian penting pura di Bali. Ini kalau sebenarnya ini PKMKC-nya orang-orang seni. Kalau PKMKC-nya orang-orang engineering kan semua stylenya dapat ya, semua stylenya dapat. Oke, saya rasa kalian sudah paham ya gambarannya mau bikin apa itu kan. Nanti kita akan diskusi juga diskusi untuk bikin apanya ya. Oh, udah 1 jam. Apa yang kita segerakan. Tujuan enggak masalah, ruang lingkup enggak masalah, hasil riset, solusi atas permasalahan. Nah ini ya, ini sebisa mungkin solusinya real ya, sekali lagi real ya. Kalau kalian ngomong pengen monitoring sawah ya, simulasikan sawahnya 1 hektar. Ya, sawahnya 1 hektar. Ya direalisasikan jelas-jelas benar. Oh iya, kalau sawah 1 hektar itu sensornya berapa, titiknya di mana saja, bagaimana collect datanya. Ya, contoh aja kayak gitu. Kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha jika ditemukan hasil riset yang dapat dijadikan dasar PKMKC, maka riset aplikatif menghasilkan produk. Pengembangan atau penyempurnaan saya rasa, oke, ini nggak masalah. Kondisi, konsep pelaksanaan. Nah ini sekarang. Di dalam proposal harus memuat apa toh? Di dalam proposal. Luaran jelas, luaran. Di dalam proposal harus ada luaran. Luarannya laporan kemajuan, laporan akhir, produknya. Produknya apa saja ini? Pada implementasi PKMKC pada masa pandemi, ini konsepnya blended, luring dan daring. Luring dan daring. Nggak masalah sekarang ya, nggak masalah ya, luring no problem, daring no problem. Hasilnya, produknya, sebisa mungkin kalau prototipenya jadi, itu lebih bagus, tetapi kita tegaskan bahwa prototipenya jadi, tetapi kalian punya konsep digitalnya. Jadi contoh kayak gini, kalian prototipenya jadi bikin alat, ada boxnya, ada PCB-nya, ada komponennya, fungsinya, dibuat versi digitalnya, dibuat versi animasinya, ya, Ya. Supaya apa? Nah ini menekankan bahwa virtual digital, ya virtual digital. Ini ya tadi ya digital. Online daring implementasi offline luring ini tidak masalah dengan protokol. Jadi hati-hati di sini ketika nanti diimplementasikan ya ini protokol kesehatannya harus ketat. Oke. Saya rasa kalau di PKMKC nggak terlalu bermasalah. Yang bermasalah adalah teman-teman di PKM PI dan PKM PM. PI itu penerapan iptek, PM itu kepadian kepada masyarakat itu sangat bermasalah dengan ini, dengan luring dan daring ini, online dan offline. Kenapa? Ada protokol kesehatan. Oke, luarannya ini. Jadi ini nanti harus masuk di dalam proposal, Ya. Prototipenya apa? Prototipenya kalau mau memunculkan mungkin bisa disebutkan TKT, tingkat kesiapan teknologi sampai apa? Ya, jadi mungkin nanti kalau ada diskusi lebih lanjut boleh. Artikel oke, pembuatan prototipe nggak masalah ya, nanti sampai mana. Nah ini kriteria pengusul saya rasa ini ya, yang teman-teman yang diploma sekarang baru diinisiasi untuk PKM-nya vokasi. Nanti ada PKM vokasi ada, ini juri nasional baru meeting hari Senin. Kelompok pengusul saya rasa nama pengusul tidak boleh disingkat. Sekali lagi jangan menyingkat nama pengusul di biodata, kemudian di pembagian pembagian tugas, jangan ada yang disingkat. Kegiatan sesuai atau relevan, kegiatan jadwal berarti ya, jadwalnya ya. Kalau ada analisis kebutuhan, kemudian ada risetnya apa kok riset? Analisis kebutuhan, desain, implementasi atau development saja, makanya keywordnya development. Kemudian nanti developmentnya apa? Development A kapan, development B kapan, development C kapan? Mana yang bisa barengan, mana yang harus series, Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi. Nah, ini yang mohon juga kalau bisa kalian kalau circle-nya nggak jauh-jauh ya kombinasikan elektronika informatika itu dikombin. Itu bagi orang luar kampus kita itu sudah beda konsentrasi. Tapi kalau seandainya kalian bisa mendapatkan dari luar yang luar fakultas itu juga lebih bagus lagi. Apalagi sesuai dengan topiknya itu lebih enak lagi. Kenapa? Karena kualitas ya.
Keanggotaan staf komplek disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan. Nah, ini yang kalau teman-teman yang baru diikutkan boleh. Diikutkan dari senior-senior. Ini saya menyasar teman-teman yang semester 4 dan 6 untuk harus bikin. Nah, ini kalau teman-teman yang semester 2 baru masih ngeraba-ngeraba, yang penting buat dulu. Kemudian tetap teman-teman yang semester 4 dan 6 ini sudah siap, memang harus sampai ke PEMAS. Besarnya dana 5 sampai dengan 10 juta tadi sudah. Sumber dana kegiatan ini kalau ada tambahan, kalau enggak ya enggak usah dimunculkan. Nah, ini sekarang sistematika penulisan proposal. Nah, ini keyword yang pertama, akronim atau singkatan tidak baku, akronim. Nah, asal pokoknya apa tadi yang singkatan-singkatan aneh ini sudah dihindari dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Jadi yang kalau judulnya masih panjang dipendekkan. Proposal di entry, nah ini halaman. Filenya PDF, dimulai dari daftar isi, halaman inti, halaman lampiran. Halaman daftar isi diberi dengan nomor huruf Romawi yang diletakkan di sudut kanan bawah. Huruf Romawi di kanan bawah, halaman intinya huruf angka Arab 1 2 3 ada di atas, di kanan atas. Jumlah halaman inti maksimal 10. Enggak banyak kan? 10 nanti dibagi berdasarkan urgensi di form penilaian. 2 lembar untuk latar belakang, kemudian kajian teori 2 lembar saja, masih sisa 6. Kemudian pembahasan 5 lembar nanti 4 lembar pembahasan, bukan pembahasan, rancangan ya, metode pelaksanaan. Kemudian 1 lembar nanti ada di jadwal susunan anggaran, atau mungkin 3 lembar. 3 lembar, 1 lembar anggaran, 1 lembar di daftar pustaka. Nanti 10 halaman. Ada cara seandainya kalian punya gambar yang banyak pengen ditambahkan, itu lewat lampiran. Lampirannya ditambahi. Gambar kecilnya dimasukkan di dalam halaman inti, lampiran gedenya nanti bagian yang seluruh bisa muncul di belakang. Ya, dimunculkan di belakang. Semakin siap proposal yang kalian usulkan dari segi rancangan, akan semakin tinggi prioritas untuk diterima. Ya. Kesiapan ini yang rancangannya gimana, detail enggak? Kalau enggak detail ya itu nanti skornya sudah bisa terbaca. Oke. Nih, kalau tidak sesuai nanti administrasi akan tercoret ya. Oke, terus isi proposalnya tipe Times New Roman ukuran 12, teks menggunakan baris 1,15 tadi. Kadang saya juga jadi ingat, kadang kalau masalah font ini ada teman-teman di reviewer di nasional itu font di halamannya tidak sesuai, itu ada yang nyoret. Font di halaman. Font di halaman itu kan defaultnya Calibri. Kalau lupa ngedit itu ada yang nyoret font di halaman. Font di halaman tidak seperti Times New Roman, itu sudah ketok. Gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin ini. Nah, oke. Layout menggunakan ya kertas margin kiri 4, atas 4, bawah 4, kanan 4. Hati-hati teman-teman yang konverter PDF-nya nggak standar ya, setting dulu konverternya. Kadang ada yang nggak pakai fitur save as PDF ya. PDF dari Word langsung di save as, ada yang masih di print, yang print PDF. Nah, itu hati-hati konfigurasinya di sana. Terkadang konfigurasi itu ada kertasnya jadi letter ya, jadi letter bukan A4 gitu kan. Itu ada yang merhatikan di sana nanti sampai sana. Oke. Kita lihat masuk di daftar isi. Nah, daftar isi itu gimana? Daftar isi ya jelas sih, memuat uraian tentang permasalahan. Nah, permasalahannya apa permasalahannya? Sebisa mungkin kalian ceritakan story yang ada di sana itu runtut. Ya. Deduktif, induktif. Ya. Kalimat inti, kalimat nori. Kalimat utamanya itu bisa di belakang. Atau nanti kan paragraf
sebisa mungkin story-nya ya umum khusus ya, umum khusus. Jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Maksimal 4 paragraf aja. Maksimal 4 paragraf. 4 paragraf. Masing-masing paragraf antara 4 sampai 5 kalimat. 4 sampai 5 kalimat. Ya, antara 4 sampai 5 kalimat. Kemudian nanti ada luaran, ada kalimat luaran. Oke, ini adalah identifikasi permasalahan. Nah, kalau seandainya kalian mempunyai solusi atau mungkin ada referensi solusi yang pernah dipecahkan, bisa masuk di sana juga. Bisa masuk di sana juga. Oke, tinjauan pustaka, nah berisikan gambar perkembangan mutakhir yang terkait dengan produk PKMKC dan hasil dari berbagai sumber. Nah, ini yang referensi ada di bab 2 tinjauan pustaka. Jadi penelitian-penelitian sudah ada sebelumnya. Sebisa mungkin ngambil jurnal. Jurnal itu nyarinya di mana? Scholar.google.com. Ya, scholar.google.com. Carinya jurnal yang internasional 3 tahun terakhir. Jadi hindari website. Hindari website. Kalau website ada, kalian cari jurnalnya, ngambil yang ada di jurnal, bukan ngambil yang ada di website. Nih, trennya teman-teman masih pakai website. Ya, trennya ya. Walaupun kalian ngambilnya dari website, sebisa mungkin rujukannya cari di jurnal. Nanti kalau ada website ada, jurnal ada, masukkan yang jurnal. Ya, nyerempet nggak apa-apa, nyerempet. Oh, ini ada ini di jurnal ini, comot aja nggak apa-apa diambil. Oke, hindari website ya. Oke. Untuk kasus-kasus engineering ya tentu saja ya. Kalau masalah berita-berita ya bolehlah, biasanya latar belakang isinya dari website diambil dari yang nggak jelas itu. Kadang mending nggak usah diambil. Kemudian tahapan pelaksanaan. Ya, tahapan pelaksanaan. Jadi nggak ada metode penelitian ya, tapi tahapan pelaksanaan. Bagian ini diuraikan tahapan pelaksanaan program dan fase akhir yang akan dicapai secara rinci, dimulai dari pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk desain rancangan awal, penyusunan dan lain-lain, pembuatan produk, jasa layanan atau produk virtual, cara pengujian, keandalan karya. Nah, ini cara pengujiannya itu belum diuji, belum menghasilkan, tapi bagaimana cara ngujinya, ini boleh, nggak masalah. Dalam bentuk ujian langsung produk, nah ini tadi uji fungsi ya, lebih ke uji fungsi. Oke, biaya kegiatan tadi sudah saya sampaikan, pembelian kuota internet. Nah ini ya, rekomendasi pengelolaan penggunaan dana PKM, pembelian kuota internet. Nah ini boleh, tetapi saya minta jangan jadi prioritas. Ya, jangan jadi prioritas. Nah, wes mepet-mepet ya itu boleh. Publikasi, jasa pihak ketiga, pembuatan prototipe, jasa pembuatan desain, ya, biaya sewa, penggunaan software, ya, pembelian bahan. Nah, oke, ini saya rasa ini bisa dibaca. Honor jangan sampai honor. Bensin dihindari ya. Nah, rata-rata kalian langsung jadi poin di sana, mending nambah komponen atau nambah fitur di server daripada nambah bensin. Ya, nambah bensin nggak sepiro. Jadi kalau sebelumnya pakai Firebase yo leng usulke pakai VPS, kan wis larang. Atau Firebase pakai yang premium ya. Itu enggak masalah. Oke, jadwal kegiatan. Nah, ini jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini sinkron dengan langkah-langkah ini. Jadwal kegiatan dengan iki podo. Ya, bab 3 itu ada tahapan pelaksanaan, jadwalnya podo, jangan beda. Ya. Nah, kalian kan pelaksanaannya ada ini analisis kebutuhan, kemudian nanti membuat konsep rancangan, kemudian development, kemudian uji fungsi. Jadi urutkan di sana mana yang paralel, mana yang series. Development kan banyak ya development. Bikin back end, bikin apps atau apps-nya ada dibagi. Nah, itu nanti bisa leveling. Ya. Oke. Sampai dengan pembuatan laporan akhir, sampai dengan jadwal pembuatan laporan akhir. Jadi dimasukkan semuanya. Oke, jadwal sudah oke. Kemudian daftar pustaka ini ya tadi ya. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem panduan Harvard Case. Tak tunjukkan bagaimana reference itu dibuat. Ini contoh aja ya. Sampel itu tak buka ke Word. Tak tunjukin yang belum pernah. Ini saya pakai Mendeley. Jadi Mendeley itu kalau sudah diinstal,
nanti ada sorry. Nanti di sini ada referensi. Mendeley itu masuknya di referensi di sini. Masuknya di referensi. Terus bagi orang pindah. Waduh, banter banget. Ngomos sebelum. Ngomos nunggu ya, nge-lag ya. Nah, ini ada ini. Ini ya, ini Mendeley. Ini atonnya di sini. Kita di sini. Jadi kalau saya klik open Mendeley, nanti kebuka software-nya ini, software Mendeley. Nah, ini contoh software Mendeley kayak gini. Oke. Nah, software Mendeley kayak gini. Jadi kalau saya contoh aja, saya apa ya? Ini contoh nih. Saya punya riset BLE localization, saya sudah mengumpulkan jurnal ini. Ini jurnal. Ini jurnal. Sebenarnya di sini nanti bisa dipilih. Kalian bisa masukkan jurnal, bisa masukkan apa itu, masukkan di sini. Ya, add file katakanlah, add file. Add file nanti kalau add file downloadan itu tinggal dimasukkan. Nah, downloadan tinggal dimasukkan. Terus nanti dilihat ini ya, keterangannya ini. Jadi kalau setiap referensi, kalau kalian masukkan buku, nanti diedit dulu. Oh, ini jurnal. Ini bisa diganti. Buku ini ya. Buku, book section, conference encyclopedia, film, jurnal, paten, web, dan seterusnya bisa dimasukkan aja jurnal. Judulnya siapa, nama jurnalnya, tahun, volume, abstrak di sini. Ini contoh yang udah masukkan ya. Nanti kita cari adaptive Kalman filter ini ya, udah masuk ya. Jadi kalau kalian download dari web Google Scholar yang ada di jurnal-jurnal itu, begitu dimasukkan sudah otomatis. Tunjukkan salah satu ya. Tak tunjukkan satu. Saya nyari salah satu ini ya. Aduh, hilang tapi ini contoh saya. Ini contoh aja ya. Nyari seperti ini, kemudian pakai dolanan LoRa, jadi makanya apa namanya, ini sampel aja, sampel, tak carikan salah satu jurnal ini contoh aja ya. Oke, ini sudah ada satu. Ini dari IEEE.org, IEEE. Kadang kalau kayak gini PDF-nya nggak bisa di-download, kadang ada yang nggak bisa di-download. Nah, ini minta seperti ini. Kalau minta seperti ini, pakai DOI ini ya, pakai DOI. Ya, DOI dibuka, di copy, kemudian buka SCI hub, apa ya ini? .cc. Googling aja SCI Strap Hub. Orang eneng. Apa ya saya? Beda-beda soalnya. SCI Hub.tv masih enggak ya? Oh bukan. Googling pasti metu. Oh sekarang udah jadi .se. Ini diblokir berkali-kali. Oke ya, ini sudah. Kemudian masukkan DOI-nya tadi. Masukkan DOI, di open. Ini sudah Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin Pak Izudin sedang ada kendala koneksi, mungkin bisa ditunggu sebentar. Jadi. Atau mungkin kalau teman-teman yang sudah punya pertanyaan bisa ditulis dulu di kolom chat, nanti akan kita, kalau memang pertanyaannya sedang nyambung dengan yang sedang dibahas, nanti akan langsung dijawab atau nanti akan kita jawab di sesi tanya jawab. Terima kasih.
Sik. Nah, ini sudah masuk ya. Ini jurnalnya tadi. Sudah lengkap di sini. Ini sudah lengkap. Jadi kalau Bapak jenengan share screen-nya belum. Oh, lo keklik mau berarti. Sorry. Pantes tadi pindah. Kepindah. Stop dulu. Oke. Yuk, kok pindah ya? Oke, sudah ya. Oh ya sudah. Nah ini ya, ini contoh tadi begitu tak tambahkan, tak add filenya tadi, udah otomatis sudah ada. Kalau jurnal kayak gitu. Tapi beda kalau kalian pakai buku Indonesia, buku-buku apa itu kadang belum ada. Kalian harus masukkan manual, harus dimasukkan manual. Nah, ketika sudah masuk di sini, nanti saya ambil nih performance evaluation. Tadi masuk di Word-nya tadi ya. Kalian menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian ABC performance evaluation dari siapa tadi masukkan insert citation. Nah, nanti masuk nanti ada halaman seperti ini ya. Halaman seperti ini untuk nyari tadi yang sudah kita masukkan sebelumnya. Ya, yang sudah kita masukkan sebelumnya. Ini tadi kita di sini tinggal milih performance. Betul nggak ini? Evaluation. Atau jenengnya tadi siapa ya? Jenengnya apa ya? Aku lalu jenengnya. Namanya pakai namanya saja. Kalau namanya Puput. So, saya ini dipanggil lagi. Ini ngelak lagi ya. Lola. Puput. Nah ini ya, masuk ya. Masukkan. Nah, nanti kayak gini. Ya, kayak gini. Kalau ini dipilih tadi Harvard, Elsevier Harvard, contoh saja ya. Nah, nanti udah muncul kayak gini ya. Oke, terus nanti daftar pustaka. Oke. Pustaka. Ini daftar pustaka, insert bibliotekai. Paham nggak? Ini udah otomatis ya. Jadi kalau ini ada, baru muncul ada daftar pustaka. Kalau di sini nggak ada, ya jadi ditambah ke daftar pustaka nih. Gitu ya. Oke. Yang ini saya rasa sudah nanti bisa, intinya cuma itu. Ini cuma itu, bisa close. Benora Kapotan. Oke. Kita lanjutkan tadi biodata ya, isian lengkapan sampel pengesahan di entry secara langsung, ini ya tadi maksudnya ya. Isi utama proposal daftar isi halaman ini lampiran diunggah di Simbil bawah. Jadi unggah. Penilaian oke, penilaian laporan keuangan sudah saya skip. Kemudian tadi terus daftar pustaka sudah dicapai potensi khusus. Nah ini yang format penulisan laporan. Udah nih format penulisan laporan bukan. Artikel enggak dulu, tadi ini poster enggak. Ini jadwal kegiatan tadi ya, jadwal kegiatan sama dengan jadwal yang bagan bulan keberapa, kok bulan ini pelaksanaan berapa bulan ya saya kok belum ketemu ya berapa bulan. Amin berapa bulan ya Amin ya? 4 bulan ya Pak? Nah, aku malah urung ketemu malah bulan ini. Enggak apa ya. Implementasinya 4 bulan. Kalau kemarin 4 sampai 6 bulan, tapi aku kok urung 6 bulan ya. Coba ya, search dulu. F bulan. Ada 100. Oh, 4 bulan ya. 3 sampai 4 bulan ya. Ini ya, 3 sampai 4 bulan ya. Oke, 3 sampai 4 bulan. Oke, saya rasa itu untuk teknis sistematika proposal ini ya. Proposal ini tadi daftar isi, pendahuluan, halaman, biaya, kegiatan, ya. Terus penutup jasa sewa, jadwal kegiatan, daftar pustaka. Oke, sudah. Mungkin atau mau didiskusi atau pertanyaan silahkan. Yuk, monggo.
ide judul juga boleh. Kita tidak hanya bahas teknis di proposal, tapi ide judul juga boleh. Oke, dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang bisa sistematika proposal PKM KC ataupun PKM yang lain, ataupun nanti juga bisa dibantu dijawab oleh ada Mas Amin dari PKM Center juga. Monggo bagi teman-teman yang mau bertanya bisa open mic ataupun bisa tulis di kolom chat. Ayo. Wis jelas. Saya Pak mau tanya Pak. Ya, Pianang. Itu jurnalnya harus paling maksimal 3 tahun ya? Yo enggak sih. Itu untuk menandakan jurnal itu sebenarnya mengecek kemutahiran reference. Jadi sudah banyak yang bahas sampai dengan yang tahun terakhir. Karena ada banyak yang gunakan tahun-tahunnya lama. Sebenarnya tidak menjadi acuan, kita mengejar skor tinggi. Karena itu kita mengejar skor tinggi. Makanya kalau bisa ya 3 tahun terakhir. Kalaupun mentok-mentok kok susah banget ya. Karena memang kadang ada judul PKM memang susah banget untuk yang baru-baru nggak ada. Nah, itu bagaimana style kita mengejar skor tinggi dari reference. Kayak gitu. Nanti kalau sebenarnya udah kelihatan topiknya kok. Jadi kalau ada sebuah topik yang memang orang lain nggak banyak, itu jurnalnya sedikit, itu ada juga yang seperti itu. Ya sebisa mungkin aja, sebisa mungkin. Gitu ya. Ayo ada lagi? Silakan. Mau bertanya Bapak? Jadi mohon maaf Pak, ini umpamanya kita bikin software ya Pak, tapi dalam artian API-nya itu nggak ada pakai yang berbayar itu, tapi nanti berarti di penulisan rancangan dana itu berarti nanti istilahnya walaupun kita API-nya nggak bayar, kita tulis bayar gitu sakit Bapak? Nggak apa-apa. Dan kita belikan untuk beli itu juga? Nggak apa-apa. Yes, ya, Pak. Tetap dimasukkan aja. Kalau perlu kalau seandainya kalian kesulitan anggaran ya cari yang premium. Pakai yang premium yang gratisan gitu loh. Siap Bapak. Wong kalian aja masih kesulitan dalam ngenteknya anggaran kok masih yang gratis kabeh. Engko bingung nek orang ngenteknya malah jadi salah malah gitu. Siap terus Bapak. Ya oke. Ya ada lagi yuk yang lainnya yuk. Teman-teman dari JPTI juga boleh tanya nih apa yang ide juga boleh lah. Kalau mau Pak saya punya konsep ide kayak gini itu nanti saya bantu untuk nilai itu levelnya apa levelnya gitu. Misalnya saya ini sudah oke, kemudian kurangnya apa gitu. Harusnya sudah punya ide ya. Jangan sampai malam ini nggak ada yang punya ide. Jadi apalagi masih cari ide Pak, ide kesuwen nanti. Kalau saya punya riset yang kalau mau dipakai PKM boleh. Sebenarnya risetnya udah jalan, tapi yang ngerjakan elektronik sudah wis lulus, saya ngerjakan software si Danang wis duwe judul neh. Karo si Dwi ya wis duwe judul. Itu yang tadi saya tawarkan tentang LoRa tadi, ada banyak alternatif juga mengenai konsep di Internet of Things. Tadi mainnya di Internet of Things. Kita bisa komunikasi radio jarak jauh. Jadi kalau biasanya cuman ukurannya 1-2 meter pakai wireless, ini bisa kemarin di urban area dapat 2,5 kilo. Kalau di rural mungkin bisa sampai 9 atau 10 kilo karena barangnya kecil. Enggak terlalu jangkauan jarak. Tapi kalau mau gede 30 kilo aja dapat. 40 kilo juga dapat. Bahkan ada yang 100 kilo dapat. Komunikasi misalnya 100 kilo. Jadi contoh aja kalau di real itu kayak di perkebunan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit butuh pasang sensor di sana. Nah, itu bisa pakai wireless sensor network. Ya, wireless sensor network. Nah, itu teknologinya kayak gitu. Kalau ada yang mau ngambil nanti tak kasih judulnya, nanti tak kasih arahan gitu. Ada lagi yuk silakan. Ini bener-bener eneng sing diskusi mau diskus judulnya saya wis mengarah ke judul sekarang bahasa judul. Kalau ada pertanyaan kayak gini Pak, gimana cara mencari topik yang mutakhir gitu kan?
Yang mutakhir. Ini yang sering ya. Coba ketika kalian mengalami di lapangan di kejadian sehari-hari, kalian menemukan sebuah permasalahan. Coba kalian gali juga, apakah orang lain mengalami hal yang sama? Kemudian sudah sejak kapan permasalahan itu terjadi? Sekarang ada solusinya atau enggak? Ya. Itu sebenarnya masih layak. Ya, kadang di Indonesia itu belum ada implementasi yang proper buat sebuah permasalahan yang ada. Nah, itu juga kadang juga masih memungkinkan. Oke. Ayo, silahkan yuk teman-teman yuk. Kok rane saya takon? Tenan ini. Oke, kalau nanti kita kapan mungkin kalau memang butuh diskusi Maaf, lagi. Pak Muiz. Niku enten yang tanya di chat Bapak. Chat. Oke. Atas nama Ivan Andri Maulana, saya bacakan aja Pak. Oke, boleh. Izin bertanya Pak, terkait luaran HKI atau paten produk itu apakah diperbolehkan atau tidak nih Pak? Oh, boleh. Haki paten boleh. Malah targetnya itu. Tetapi harus ngerti ya. Harus ngerti haki itu mana, paten mana. Software semua di hak cipta ya. Software itu semua hak cipta. Sedangkan kalau paten yang ada hardware-nya bisa masuk paten. Jadi salah ketika kalau kalian bikin software, tetapi pengen diajukan paten itu salah. Jadi ada hak cipta, ada hak paten. Gitu. Kalau yang ada hardware-nya paten, kalau hak cipta ya software. Semua software maksudnya hak cipta. Program komputer itu semua hak cipta. Mau mobile, mau komputer base itu semuanya masuk software. Gitu ya. Gitu. Boleh, sangat bagusin malahan. Ini yang nyasarnya ke sana. Kalau perlu gini, Mas, kalau seandainya nanti dimunculkan di dalam kalimatnya, jangan hanya kayak gini. Luarannya nanti berupa haki atau paten. Enggak, itu enggak kayak gitu. Tetapi apa yang bisa dipatenkan? Software-nya akan didaftar hak cipta. Software apa? Ya, patennya tentang apa? Jadi sudah punya potensi patennya apa yang dipatenkan. Kalau ngomong paten, harus nunjukkan klaim. Jadi di dalam kalimat patennya nanti klaimnya apa? Yang diklaim apa? Jadi paten itu kayak gini. Contoh saya punya handphone, saya patenkan. Itu nggak bisa bukan satu utuh handphone, tetapi mungkin layarnya, fingerprintnya, dimensinya, metode unlock-nya. Itu jadi kayak rebutan paten Samsung sama Apple gitu kan. Jadi layarnya punya siapa, anu punya siapa gitu. Jadi kalau ngomong paten ada klaim, namanya klaim. Mana yang diklaim? Pengusulan paten dengan 3 klaim. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, itu udah oke. Itu ketika kalian menunjukkan paten itu sudah benar gitu kan. Ayo, ada lagi silahkan. Ayo. Berapa itu? 51. Ayo, nggak ada yang mau tanya, serius. Wes, betul? Memang nggak ada yang mau tanya. Oke, mungkin kalau belum ngalami langsung, belum terlihat problemnya apa, tetapi silahkan mulai malam ini membuat proposal. Kalian masih punya waktu sampai dengan tanggal 14, masih 1 minggu. Semoga saja pengumumannya segera rilis, karena pengumumannya belum rilis. Masih ada perubahan tadi sore baru saya kirimkan ke teman-teman pengelola PKM. Kemudian baru di-approve juga nanti baru disampaikan. Tetapi mulai hari ini silakan melengkapi template-nya diisikan, opo wae, pokoknya dimasukkan dulu di template, kemudian diatur sebisa mungkin minim kesalahan, ada checklist-nya. Urutannya tadi kalau di PowerPoint saya biasanya ada checklist-nya mulai dari judul, halaman, cover dan seterusnya sampai bawah itu ada. Nanti akan segera kita rilis panduan yang versi di UNY untuk checklist termasuk apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Sebenarnya kalau di kasusnya di KC itu adalah persaingan antara tetangga sebelah, kemudian tetangga jauh di Surabaya, itu yang leading teknologi. Teman-teman yang Bandung, ITB, UI itu juga kadang bagus-bagus judulnya. Nah, sebisa mungkin
menggali ide dari judul-judul yang sudah ada. Kalau mau pengen nyari judul, ketik aja PKM didanai tahun. Nanti sudah banyak dari mulai tahun 2020, 2019 dan ke belakangnya nanti kalian sudah akan menemukan data yang gampang. Contoh kayak gini ya. Saya share lagi nih tadi masih share screen ya. Share screen terus nanti let's go. Ini ya. Ini terus ini PKM didanai tahun 2018. Aduh, orang ngeklik. Ini nanti harus ketemu. Penilaian proposal, PKM didanai, nah iki. Oh, itu rai kreativitas. Atau ini, simpel mau. Ya. Pengumuman dan didaftar PKM yang didanai gitu. Sekian lagi. Bener ora iki. Oke nih. Nih, 2019. Nih lolos didanai proposal PKM 2018 pedoman PKM. Publish full. Nah ini ada PKM 2019 buku pedoman PKM 2018. Nah ini nanti ketemu. Judul PKM yang harus didanai ini. Ini tahun 2014 malahan. 2014. Ya ada. Nah ini ya. Oke. Surat lampiran. Oke. Hilang. Bosnya wis lawas. Atau kalau enggak ini dari Simpel Mawa. Simpel Mawa, terus nanti masuk di portal pengumuman, nanti cari. Di sini. PKM didanai 2020 adendum pengumuman inisiatif. Ini judul ya, ada judulnya. Terus ini 2020 di bagian bawah ada di bagian bawah cari lampiran. Nah ini ya, di lampirannya pengumuman isinya dulu. Nah ini 188. Nah ini sekitar judulnya di bagian bawah ada judulnya. Nah ini judulnya. Ya coba ya. Nih ya, dari sini kalian bisa ngecek nih tetangga sebelah judulnya kok ngopo. Nah, tak tunjukin. Oh, acuannya UGM tuh Pak, lah UGM juara umum ya. Udah beberapa tahun ini. Ini tadi ya, ini tadi yang juara. Sinopedial tadi ya, 3D bioprinting pembuluh darah sebagai solusi penurunan resiko akibat operasi. Boleh itu ya. Aksesoris pencegah penyakit upaya tindakan kekerasan standar ya. Ini standar alat penunjang masak mandiri aneh. Algina Vessel Cycling Machine, teknologi pengolahan alginat jadi bahan model cetakan gigi. Nah ini kalau nggak orang dokter gigi nggak ngerti. Ini aplikasi pembinaan makanan tradisional sebagai media penanganan. Nah ini standar. Automatic canopy space, sistem pengatur jarak otomasi. Nah ini juga standar sih sebenarnya. Automatic growth chamber, fungsi mobile RoboVision untuk mendukung penerapan pertanian presisi. Nah ini juga jadi hal yang menarik karena dia punya vision, dia punya diimplementasikan di pertanian. Nah ini contoh aja ya. Nah dari sini nanti kalian bisa ngecek. Oh iya, termasuk judul-judul yang lainnya ya, kampus-kampus yang lainnya. Oke, ini sampel saja. Yuk, ada lagi nggak? Silahkan. Ada yang baru gila ujian. UGM apa namanya? UGM itu ini teknologinya
kampusnya gede, jadi fakultasnya banyak, jadi kekayaannya banyak. Jadi kita pun juga sebenarnya nggak bisa ngalahkan itu, sebenarnya nggak masalah. Hanya saja kita jadi acuan. Oh ya kayak gitu ya, teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi IPB, ITS Brawijaya juga bagus, Brawijaya. Kalau teman-teman di UI baru mulai. Nah, ini Brawijaya ini tahun kemarin bikin apa aja nih? KC cerobong asal teriungan, detekmi, aplikasi, depresi, ekstraktor silika sebagai limbah abu, berhasil itu. Aku orang dong, tidak mau coba ya ini istilahnya. Elektrik ngeser vakum dryer berbasis fuzzy logic sebagai penghasil petis instan. Begini lagi tapi gue petis. Generator hidrogen otomatis, generator hidrogen. Inovasi baterai, ini gawe baterai. Pakai nanopartikel, apa lagi? Orang ilmu bahan, orang apa namanya? Biasanya mesin bahan, nanoteknologi. Terus inovasi lampu multifungsi, inovasi sistem deteksi cepat kontaminasi minyak babi. Nah, ini kalau teknologinya jarang tapi dia powerful. Sama seperti yang dulu ada deteksi formalin pakai tusuk gigi gitu, yang dimasukkan di itu sederhana tapi bagus. Oke. Nah, ini contoh aja, nanti kalian bisa nyari tahun kemarin apa sudah ada yang dibikin belum ya, contoh aja ya, tak carikan contoh nih. Jamur ada enggak ya? Jamur penelitian, jamur penelitian. Ini PKMK makanan, ini PKMK, PKMM, KC, alat pengatur suhu kelembapan budidaya jamur tiram. Wah, kampusnya ngendi? UNES isi heneng sing gawe kan. Masih ada yang bikin. Terus diloloske lagi teknologi zaman jamur enggak ada musisi terhadap kinerja mikrobiologi, studi pengaruh dia penelitian yang lagi politeknik lagi Semarang budaya jamur bisa lolos juga. Bisa dening mengluru dicontoh aja. Oke. Itu sampel aja. Kalau mau nyari keywordnya apa yang sudah muncul di sini, kemudian nanti judge. Ya, ada yang mau ditanyakan silahkan yuk. Wis gak eneng? Yakin enggak ada? Kalau tidak ada berarti sudah mulai bikin proposal, silahkan dibikin. Kemudian bagi yang kesulitan mencari dosen diskusi saya dengan benar, kita arahkan sesuai dengan keahlian. Sekali lagi ya, sesuai dengan keahlian dosen pembimbingnya. Nanti akan kita arahkan. Gitu ya. Saya rasa itu dulu. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin teman-teman nanti bisa langsung dilanjutkan dalam membuat proposalnya. Nanti yang khusus yang teman Infinite silakan diagendakan untuk membahas proposal yang sudah ada di deadline sebelum tanggal 14 ya, Pak? Yo minimal dua kali. Antara sampai 14 itu ya dua kali. Nanti mohon dua kali ya. Contoh aja kayak gini, ini ada waktu dua atau 3 hari Senin atau Selasa. Nanti Selasa dicek substansi apa, dicek on desk, nanti kita cek. Kemudian ada perbaikan, kemudian nanti dicek lagi setelah perbaikan. Saya minta perbaikannya 2 kali. Saya ngecek 2 kali. Supaya nanti sudah nanti untuk ini untuk internal Infinite atau nanti dari teman-teman JPTI juga sekalian. Yang JPTI nanti diakomodir sama timnya Pak Pradana, Mas Aldi biasanya. Mas Aldi nanti Pak Pradana yang ngelola, nanti yang supaya terpisah, supaya nanti ada apa namanya? Tetap nanti yang bantu ngoreksi saya sama Pak Pradana, tetapi nanti dikelompokkan sesuai dengan organisasinya. Nah, ya. Tinggal nanti di apa, karena nanti yang di Infinite karena kan nyasarnya di domestik juga, supaya nanti risetnya juga masuk. Oke. Mungkin kita sudahin ya Pak untuk malam hari ini, sudah 9:30 juga.
Terima kasih kepada teman-teman baik dari Infinite maupun dari JPTI maupun dari luar JPTI yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang belum absen bisa mengisi link presensi. Jadi ini saya share lagi link presensinya di kolom chat. Bisa diisi kolom presensi. Nanti jika ada pertanyaan atau saran komentar nanti bisa ditanyakan ke Pak Muiz ataupun ke Pak Pradana ataupun lewat kami nanti juga insya Allah bisa kami fasilitasi. Lalu untuk recording meet pada malam hari ini insya Allah nanti akan kita upload di YouTube di kanal resmi YouTube Infinite. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada Pak Muiz dan Pak Pradana serta teman-teman lain yang telah menyempatkan waktunya. Semoga kita semua bisa bertemu di final PIMNAS pada tahun ini. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rashid, Dwi, dan yang lainnya juga. Semangat tetap nanti koordinasi, kita ketemu koordinasi lagi buat review sebelum diunggah di sistem internal. Oke, terima kasih. Mohon izin untuk meninggalkan room. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.